Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura'i wal hufadhi wal mufassirin wal muhaddithin wa imatil mujtahidin susan ila hadrati Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis nomor 5 diriwayatkan dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, barang siapa yang beramal sebuah amal yang bukan bagian dari perkara kami, maka dia tertolak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke hadis nomor 5. Hadis ini termasuk hadis yang kalau dibahas panjang banget. Kenapa panjang? Ini hadis dalil bid'ah. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan yang membahas tentang bid'ah, maka hadisnya ini. Karena ada 2 hadis, cuma yang lebih sahih ini. Ini kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ada hadis lain kan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu yang hadis yang lain nggih. Nah, kita ke hadis ini saja. Diriwayatkan dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata. Nah, sebelum kita masuk ke redaksi hadisnya, ternyata beliau Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan gelar sebutan namanya Ummi Abdillah.
Ummi Abdillah itu ibuke Abdullah. Padahal Aisyah itu tidak punya anak. Nah, tidak punya anak kok diceluk Ummi Abdillah. Lah apa boleh begitu? Lah nyatanya boleh kok. Nyatanya hadis ini juga menyebutkan ibu dari Abdullah. Ya berarti boleh. Maka Bapak Ibu begini, sebelum kita masuk ke hadisnya. Pernah terjadi satu permasalahan di Indonesia, di mana di Indonesia itu kan sering memunculkan nama suami di belakang nama istri. Umpama nih, kita contohkan saja Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden sejak dari dulu, Ibu Tin Soeharto. Terus kemudian Ainun Habibie. Kan begitu. Ani Yudhoyono, Iriana Jokowi. Nah, dan seterusnya. Nah, penyebutan seperti itu kan pernah digugat. Lho yo entuk to yo. Lho kok entuk napa, Pak? Lah karena tidak boleh menasabkan anak bukan pada bapaknya. Nah, kebetulan yang begitu itu ditanyakan kepada ulama Arab Saudi. Ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda mengenai memberi nama suami di belakang nama istrinya? Jadi namanya langsung dijawab, udah boleh itu, haram. Nah, keharamannya disebabkan karena menasabkan, bukan pada bapaknya. Nah, ini tidak boleh. Kata yang disebut di situ. Tapi ulama Indonesia beda. Ulama Indonesia mengatakan boleh. Loh kok boleh? Menasabkan orang bukan pada bapaknya kan tidak boleh. Sepakat. Tidak boleh itu. Tetapi kita harus memahami konteks dulu. Yang menjadi bahan pembicaraan itu adalah surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, Bapak Ibu, surat Al-Ahzab ayat 5 itu memang memberikan informasi bahwa kita itu harus memanggil orang itu sesuai dengan nama bapaknya. Jadi kan tidak boleh ke yang lain. Coba saya bacakan terjemahnya saja. Panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Begitu. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 5 memang disebut, jangan kamu panggil anak kecuali dinisbatkan pada bapake. Lah sing ditakoni wong Arab. Wong Arab kuwi jenenge dawa dan belakang pasti bapaknya kan? Nggih to? Cobi jenengan ajeng umrah, ajeng haji, paspore ora ana bapake kanggo. Mboten kanggo kejaba jenengan jenenge dawa. Makanya kan biasanya ada binnya kan? Fulan bin Fulan. Nah, nama belakang itu selalu bin. Lah ning Indonesia mboten kulino. Nama dibinkan kepada bapaknya di Indonesia itu kan tidak menjadi tradisi. Artinya, kalau ada nama belakang, ya bukan berarti bapaknya, begitu. Bukan berarti bapaknya. Berarti boleh? Boleh, tidak apa-apa. Wong di dalam Al-Quran itu tersirat ada kok. Ketika menceritakan tentang istri Fir'aun, istri Imran, maka Quran menyebutnya dengan Imra'atu Imran. Imra'atu itu
apa ya, ibu lah. Ya, perempuan dari Imron. Artinya kan nek cara wong kene Bu Imron. Cobi wong kampung kula jenengan nek nyebut kan umpamane kenal kula sama istri saya ndak kenal. Jenengan nek ngundang sinten? Bu Baidowi toh? Lah iya. Nah, itu kan tidak menyebut namanya. Boleh ndak begitu tuh? Boleh. Selagi tidak ada niat menasabkan bukan pada bapaknya. Wong niate ora menasabkan kok niate kuwi nyeluk ngundang. Lah karena tidak kenal maka dengan nama yang dikenal. Begitu ya ndak apa-apa. Wong Allah juga menyebut Asiyah, boten. Allah menyebutnya Imra'atu Fir'aun. Quran enten niku. Tadi Bapak Ibu, sebutan di sini ada Ummi Abdillah, ibuke Abdullah. Lah kuwi Abdullah anake sapa? Anake empuh. Wong mboten anake Siti Aisyah, karena Aisyah tidak punya anak, tapi mendapatkan sebutan ibu dari Abdullah. Nah, itu namanya sebutan. Kita melihat sesuatu itu kan harus melihat makna hakikatnya dulu. Wong podo-podo jeneng bahasane beda kan ya beda tuh Bapak Ibu. Nggih toh? Podo tapi wong Sunda mbayang kene beda. Ada sebutan kata-kata tertentu dipahami wong Sunda, dipahami wong Jawa, dipahami wong Madura, ora podo. Padahal kata-katanya sama. Lah kan ndak bisa ketika kita ngomong Jawa terus ditafsirke nganggo basa Sunda. Lho kacau kabeh kok. Iso sing apik dadi sau balang. Nah, jadi ini cerita Bapak Ibu agar kita itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Nah, termasuk bicara tentang ini. Karena kebetulan disebut di hadis nomor 5 ini Aisyah disebut dengan Ummi Abdillah radhiyallahu anha. Terus berikutnya Bapak Ibu, belum masuk hadisnya ini, kita masih membahas tentang penyebutan Aisyah. Aisyah ditulis radhiyallahu anha. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nggih, ngeten. Indonesia itu kan sering berita hoak itu muncul di mana-mana. Termasuk sering mendiskreditkan tokoh, kiai, ulama atau orang Islam dengan sebutan Syiah. Oh si fulan ke Syiah. Oh si fulan ke Syiah. Paling enggak ada 2 tokoh yang saya tahu disebut Syiah oleh banyak orang. Pertama adalah Bapak Quraish Shihab, pernah disebut Syiah beliau. Yang kedua Bapak Kiai Said Agil Siraj, itu juga disebut Syiah. Lah kula jenengan wong awam kan bingung Syiah tenan apa ora to dong niki. Syiah tenan. Nah, ngidentifikasine sederhana. Nek muni Aisyah piye jajal? Angger gelem muni Aisyah radhiyallahu anha kuwi mesti dudu Syiah. Lho kok iso ngono, Pak? Ya iya, karena orang Syiah itu benci sama Aisyah. Tidak mungkin mereka mengatakan radhiyallahu anha, mungkin yang dikatakan adalah laknatullah alaiha. Semoga Allah melaknatnya. Lah kita mengatakan radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ini kata kunci. Kata kunci. Endi ana wong muni Aisyah kok radhiyallahu anha. Muni Abu Bakar kok radhiyallahu anhu. Muni Utsman kok radhiyallahu anhu, berarti bukan Syiah. Syiah hakiki tidak mau mengatakan begitu. Tidak mau. Aisyah apa meneh leh ngunekke sak penake dhewe. Ngunekke Siti Aisyah sak penake dhewe. Nah, itu wong Syiah. Makanya kan kula jenengan
ampun gampang diprovokasi. Memang ciri-ciri wong bodoh niku gampang diprovokasi. Lah kula jenengan nek gampang diprovokasi, gampang ketemu berita bohong, berita hoak terus percaya disebarke lewat WA dan sebagainya, kuwi nandake nek kula jenengan bodoh. Tapi ora ngaku. Ora ngaku wong bodoh longko sing ngaku. Wong bodoh biasane ngakune pinter. Ya mungkin pinter, gelar akademiknya bagus, oke. Tetapi dalam konteks begini bodoh. Nah ini cerita hadis nomor 5 itu riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah dan disebut radhiyallahu anha. Berarti iki mesti wong ahlus sunnah. Supaya cetha, nggih, ben cetha. Ora sithik-sithik dunekke Syiah dan seterusnya, nggih. Beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, man ahdatsa sing sapa wonge nganyal-nganyali, barang siapa yang membuat hal baru, gawe-gawe, fi amrina dalam urusan kami. Ya, dalam urusan kami, hada ini maksudnya agama ini, agama Islam, kok gawe barang-barang anyar dalam agama, malaisa minhu yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Wah, biasanya hadis ini jadi pemantik konflik. Hadis ini akan menjadi pemicu pertengkaran kalau disampaikan dengan cara yang membabi buta. Jadi hadis ini yang mengatakan, jenengan malam Jumat ngopo? Yasinan. Raddun, ditolak. Ngamal ora ono dasare kuwi ditolak. Jenengan ngapain tadi? Tahlil. Sapa sing ngarang tahlil? Kanjeng Nabi? Mboten. Berarti gawe-gawe barang anyar. Hadise sing sapa wonge gawe barang anyar yang bukan bagian dari agama saya, maka ditolak. Wis pokoke niki senjata sapu jagat. Pokoke angga wis muni fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, angga bid'ah sesat niku dalil kaya apapun makanannya, minumannya. Wis pokoke apa wae masalahe dalile kullu bid'atin dhalalah. Dadi dalil siji iso ngenteki wong akeh. Tapi apa begitu? Monggo kita bedah nggih. Kita bedah Bapak Ibu. Ben kula jenengan nggih sedikit banyak tambah pengetahuan nggih. Yang pertama Bapak Ibu, mengenai kata-kata man ahdatsa, itu sing sapa wonge gawe barang anyar. Jadi barang anyar niku maksude nggih mboten dilakoni Nabi, mboten dikongkon Nabi, mboten dicontokke Kanjeng Nabi. Niku definisinya. Tetapi para ulama apakah kemudian memaknai hadis dengan cara begitu? Ya nanti dulu. Tidak begitu. Sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, menurut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain, Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang baru dalam urusan agama itu tidak semata-mata kesimpulannya langsung ditolak, tetapi harus dianalisa dulu. Nah, analisanya apa? Kata beliau, analisanya adalah apakah ini muwafiq lisyar'i ataukah ini mukhalif lisyar'i. Muwafiq maknane cocok karo aturan agama, mukhalif maknane bertentangan dengan aturan agama.
Itu yang menjadi pisau bedahnya. Jadi yang jadi alat ukurnya di situ nanti. Iki ono barang anyar. Apakah barang anyar dalam urusan agama mesti ditolak? Lah kan konco-konco sing rada galak kan munine angger barang anyar berarti kan ditolak. Karena bid'ah kan bukan hanya ditolak, sesat, neraka. Lah apa begitu? Ya mari kita cek. Kita mau melihat dalam konteks mana dulu? Pertama, kalau jenengan tahu cerita tentang adzan, oke, kita bicara prinsip dulu. Adzan niku Bapak Ibu awalnya kan rembugan. Kanjeng Nabi sama sahabat-sahabat itu rembugan. Piye iki carane ngundang wong ben salat? Wong kita salatnya 5 kali ya. Nek ngundang piye? Nah, terus ngeten mawon Kanjeng Nabi, bunyikan aja lonceng. Anten sing wah kaya wong Nasrani mboten mathuk. Ayo sampean apa? Kula trompet wae trompet. Oh kaya wong Yahudi. Kembang api. Kaya wong Majusi. Lah kok kaya kabeh piye iki? Akhirnya rapat deadlock. Tidak menemukan hasil. Nah, suatu saat ada salah satu sahabat Nabi cerita, Kanjeng Nabi, kula niku wau dalu ngimpi terus kula muni Allahu Akbar redaksi adzan. Wah, kula niku mawon. Rasulullah jawab, "Yo oke, mathuk wae kuwi. Saiki nek ngundang wong salat nganggo adzan." Ingat Bapak Ibu, itu bermula bukan dari Nabi. Jadi bermula dari mimpi sahabat Nabi. Kita bicara permulaannya, bahwa nanti direkomendasikan oleh Nabi itu kan nanti. Nah, artinya ini kan hal baru yang dicipta oleh sahabat, tidak dimulai dari Nabi. Dan Nabi mengiyakan, monggo. Begitu. Satu. Yang kedua, ada orang waktu sami Allahu liman hamidah leh maca kaya biasane. Biasane Rabbana lakal hamdu, iku leh maca beda. Lek banter sisan. Rabbana wis pokoke macane beda. Bar ngoten bar salat mau sapa sing maca ora padha aku. Aduh wedi to. Kula Kanjeng Nabi. Takut dia. Karena Nabi udah mengingatkan, anut aku. Oh, malah anut sapa? Sampeyan anut sapa? Ndamel piyambak Kanjeng Nabi. Lagi jenengan gawe-gawe to niku. Kanjeng Nabi ngamuk? Mboten. Apik kuwi, apik. Terusno. Lah. Jadi Bapak Ibu, sejak zaman Nabi, inovasi dalam urusan agama itu udah ada. Udah ada. Terus ana meneh. Ana meneh. Dadi wong dadi imam. Dadi imam. Dhek angger dadi imam, Allahu Akbar waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pokoke macane kulhu terus. Ora maghrib, ora isya, ora subuh, ora rakaat awal 2, 3, wis pokoke macane kulhu terus. Nabi kan ora tahu kaya ngono kuwi. Akhirnya dilaporno sama Nabi. Ya Rasul, niki wong aneh-aneh iki. Lah napa? Lah wong mimpin salat kok kulhu terus. Ditakoni kali Kanjeng Nabi, napa sampean kulhu? Ditakoni kenapa itu karena Nabi tidak pernah melakukan. Berarti namanya inovasi kan? Gawe-gawe toh? Nah, gawe-gawe. Dan itu urusan agama. Terus ditanya, kamu kenapa? Saya cinta sama kul huwallah ya Rasul. Oh cinta? Betul. Yusuf apa-apa? Terus no. Iki sing zaman Nabi di mana Nabi bisa mengkonfirmasi. Mungkin kanca-kanca, lah iku padha wae to, Pak. Kan sing jenenge inovasi kuwi kan nek wis divalidasi karo Nabi jenenge ora inovasi. Oke. Kita lanjut berikutnya. Sing berhak memberikan
stempel bahwa itu tidak berupa inovasi, berarti kan Nabi kan. Nek liyane Nabi kan ora kanggo, nyatane sahabate Kanjeng Nabi yo ndadak dikonfirmasi sama Nabi kan, artinya tidak berdiri sendiri. Lah kalau Nabi udah wafat berarti mestinya sudah tidak ada inovasi kan? Iya, mestinya tidak ada inovasi. Lalu kemudian pada masa Abu Bakar, ketika terjadi perang, ada orang-orang yang hafal Al-Quran itu meninggal. Lalu Umar bin Khattab usul, wahai Abu Bakar, mbok yao Quran kuwi dadekno siji. Karena Quran iku ngeten iki, petil-petilan ngeten iki. Petil-petilan ning kono. Intine mboten dadi siji. Nggih. Jenengan nek ngeten iki leh ngopeni kan angel Bapak Ibu. Golek ini ndi to wingi. Iya nek nggih 5 dina. Cobi nek wis 15 tahun, golek ana nek ketemu. Kangelan, petil-petil. Makanya kemudian Umar mengatakan, mbok yo dedekke siji. Biar apa? Biar terjaga. Makanya disebut dibuat mushaf atau dedekke siji. Jawabannya Abu Bakar pripun? Kanjeng Nabi ora kongkon kok. Rawani aku. Terus Umar bin Khattab akhirnya menyampaikan, tidak begitu. Walaupun Nabi tidak ngongkon, tapi ini semua baik. Tujuannya apik, ini apik dan seterusnya. Nah, akhirnya Abu Bakar dan Umar sepakat ngumpul ke Quran didadekke siji. Dan itu tidak dikonfirmasi sama Nabi, Nabi udah wafat. Ngono kanca-kanca, nek sahabat ora apa-apa. Oh, malah berarti definisine. Katanya kan apa yang baru yang dibuat dalam urusan kami yang bukan dari perkara itu berarti tertolak. Lah itu, oh itu ada jaminan dari Nabi. Ikutilah khulafaur rasyidin, ikutilah ini. Oke. Dinut wae definisine. Berarti nek sing gawe khalifah khulafaur rasyidin mboten bid'ah. Mboten. Oke, matuk ya. Kita lanjut sekarang. Niki enten kitab hadis. Wau, hadis nomor 5 niku diriwayatke Bukhari Muslim. Oke. Zaman Nabi niku mboten enten jenenge kitab hadis. Ndak ada. Ono hadis diriwayatke si fulan, ndak ada. Berarti Imam Bukhari kan gawe-gawe. Wong Imam Bukhari niku ora tau dikongkon Nabi, mboten nate divalidasi sama Nabi, toh dheke kan bukan khalifah toh. Berarti pembukuan kitab hadis itu mestinya juga bagian dari yang baru dalam agama. Mestinya kan ditolak toh. Lah kok ditompo? Mulai oleng iki. Mulai oleng. Oh, tapi itu kan ada dasarnya. Lah dasarnya apa? Dasarnya kan Kanjeng Nabi dawuh sing penting nek aku nyampaikan sesuatu, engkau sampaikan sama orang lain. Kan kau nyampe ke ora kau nulis. Beda kau nyampe ke kau kon nulis. Yang kita bahas itu nulise. Ayo apiye munine. Makanya enak anut Imam Syafi'i. Kuwi nulis, betul. Bertentangan ndak dengan agama? Mboten. Berarti bid'ah. Bid'ah tapi sing apik. Ngono. Kuwi cara definisi Imam Syafi'i enak. Ora usah bulet-bulet, engko pokoke sing ora dilakoni Nabi ra entuk, bal sing ditetepke boleh, khalifah boleh, engko yang lain boleh. Lah iku jenenge ambigu cetha. Maka kula jenengan mending melu Imam Syafi'i wae. Hadis ini dimaknai apa? Kalau sesuatu yang dalam urusan agama itu sifatnya baru, tidak pernah dilakukan Nabi, tetapi ada dalil,
ada dalil yang menaunginya, maka itu bukan termasuk yang ditolak. Nek ngono enak. Lah ini takoni, kayak wong Masjid Al Mustaqim do maca Yasin malam Jumat. Ono dalile apa? Jenengan nek ditakoni ono dalile, Pak? Ayo, muni ono dalile, Pak? Ndak ada. Wih, bahaya ono dalile. Ada dalilnya. Cuma tidak dalil langsung. Dalilnya apa, Pak? Kata Nabi, kita disuruh membaca Quran. Nabi dawuh ngeten, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Lah Yasin Quran bukan? Quran apa Injil? Quran. Berarti masuk dalil umum. Masuk dalil umum. Kanjeng Nabi kongkon dhewe maca Quran. Kita merespone maca Yasin. Lah kok dadak malam Jumat napa? Yo aku tuh malam Jumat, malam Setu yo apa-apa. Lo kok dadak ngususke malam Jumat? Ya mengkhususkan ya ndak apa-apa. Mengkhususkan ya ndak apa-apa. Wong tidak ada dalil yang melarang secara spesifik bahwa kita tidak boleh membaca Yasin di malam Jumat. Lah kok dadak bareng-bareng apa? Nah, kan pertanyaan ini dadak bareng-bareng. Emang bareng-bareng dicontohke Kanjeng Nabi? Tidak dicontohkan, tapi kita diberi informasi oleh Nabi. Lu ono to? Ono Yasinan? Mboten. Lah terus piye? Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Endi ana wong berada di suatu tempat di mana di situ mereka saling berzikir. Berzikir menyebut asma Allah. Yasin kuwi kan bagian dari zikir. Maka malaikat akan mengepung mereka, akan ngasih rahmat. Itu dalile kok ora ana dalile piye? Ana dalile mung boten langsung. Itu namanya dalil umum. Nah, itu namanya dalil umum. Itulah yang disebut dengan muwafiq lisyar'i. Cocok karo aturan agama. Cocok, matuk. Cocok karo aturan agama. Lah jenengan mangkat kaji nggawa pesawat emang ono dalile? Wah, biasanya kanca-kanca sing senengane bid'ah, itu urusan dunia, Pak. Kalau urusan dunia tidak ada urusan bid'ah. Lho kaji kok urusan dunia? Kaji kuwi urusan akhirat, kaji ini urusan akhirat, kendaraan ini urusan dunia. Kandhane sapa? Sampeyan maca Quran ya. Itu baca Quran. Allah sebutkan apa di dalam Quran? Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir. Itu nek dimaknani piye? Wa adzin lan undango sapa sira Nabi Ibrahim kon ngundang. Finasi untuk manusia, undang menungso. Bil haji melakukan haji. Ya'tuka maka mereka akan mendatangi wahai Nabi Ibrahim. Maksudnya akan haji. Ya'tuka. Wa adzin finasi bil haji ya'tuka. Rijalan. Dawuh Gusti Allah piye? Rijalan. Niku maknane rijalan piye? Mlaku sikil. Buka ayate. Percaya mboten jenengan tak goleke ayate. Ndak maksudnya ben cetha kuwi kalimat bid'ah ke piye ngono. Ya tu karijalan. Sekedap ya tu karijalan wa ala kulli dhamir. Surat Al-Hajj 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Berarti nek Qur'ane nek kaji napa, Pak? Mlaku sikil. Nek mboten numpak entuk ora? Boleh. Atau mengendari setiap unta yang kurus. Pokoknya kudune unta sing cilik. Sing gering. Unta lemu ra entuk. Iki dawuh Gusti Allah. Iki dawuh Gusti Allah. Nah, terus
ana sing muni, wah kuwi urusan dunia. Lha kok urusan dunia wong Quran nyebut kok. Makanya mending anut ulama, cetha. Boleh ndak Pak pakai pesawat? Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ngeten. Jadi dalam kitab usul fikih itu ada lil wasail hukmul maqasid. Al umur bi maqasidiha. Perkara itu sesuai dengan tujuannya. Nek jenengan tujuane kaji, berarti perkara-perkara sing kaitan dengan kaji niku sesuai dengan tujuan tersebut. Ya, ibadahnya begitulah kurang lebih. Tapi kok entuk numpak pesawat? Ya boleh-boleh saja. Karena penyebutan jalan kaki itu bukan perintah tapi contoh. No ceritane. Ceritane ngoten nggih. Dadi ben kula jenengan dong karena wong zaman sakniki niku sithik-sithik kok bid'ah, sesat dan sebagainya. Ya kalau memang mukhalif li syar'i, tidak cocok, bertentangan dengan syariat, kita sepakat. Ana wong kok salat madhep kidul, wong Indonesia kuwi bid'ah itu. Cetha karena tidak sesuai dengan aturan agama. Ngoten, tidak sesuai dengan aturan agama. Tapi kalau ada kesesuaian, ya tidak mardud, tidak ditolak, tapi insya Allah justru sebaliknya. Niku Bapak Ibu gambaran mengenai masalah bid'ah karena ini itu masalah ini cabangnya banyak, tapi paling ndak hadis ini bisa memberi gambaran kula jenengan ben mboten bingungan bingungan bid'ah piye, sing entuk niku pundi, sing mboten. Nah disinilah pentingnya ya kita ngaji, kita tanya-tanya para ulama ben cetha gamblang napa sing disebutke kalih Kanjeng Nabi. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten, monggo saged dipun lajengaken tanya jawab. Ini ada 2 pertanyaan, ada yang mau nanya langsung dulu atau langsung jawab ini? Oh ini dulu, oke.